Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, masih ada harapan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan. Dan kami percaya firman ini akan menolong kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Masih ada harapan. Roma pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, masih ada harapan. Di dalam perjalanan kerohanian kita bersama dengan Tuhan, pasti banyak lika-likunya. Tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti akan ada yang namanya tantangan, masalah, serta badai yang menerpa kehidupan. Tapi semua itu saudara, pada akhirnya nanti menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kesaksian yang powerful. Sebab kita melihat pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan tadi Roma 5 ayat 1 sampai 15, dikatakan di dalam ayat-ayat ini sesuatu yang begitu luar biasa pesannya. Apa pesannya? Saudara, pada akhirnya kita akan beroleh damai sejahtera, sukacita melampaui akal. Kenapa bisa demikian saudara? Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi orang yang dikejar-kejar oleh dosa lama. Kita yang telah diakui di hadapan Tuhan, dan kita akan menjadi orang yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengalami hal demikian, kita pada akhirnya memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dan melalui semua itu, kita menjadi orang-orang yang lebih tekun, lebih luar biasa. Kita lebih tahan uji, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada harapan di dalam kehidupanmu. Masih ada pengharapan. Ingatlah ini saudara, dari semua yang sedang engkau alami saat ini, maka pada akhirnya ketika engkau percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus,
maka pada akhirnya semuanya akan mendatangkan kemuliaan Allah. Orang yang bijak, orang yang betul kenal Tuhan adalah orang yang bisa melihat, menghubungkan, atau mengamati, atau mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia pelajari, ternyata di balik itu semua ada didikan Tuhan, ada rancangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu saudara, kita mesti bisa melihat itu. Bukan masalahnya dilihat, tapi lihatlah maksud Tuhan di balik itu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah, persoalan, badai, atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yang mustahil bagi kita mungkin bagi Dia. Saudaraku, saudara yang mungkin hari ini mengalami masalah, saudara mungkin berpikir, masalahku kenapa enggak selesai-selesai. Ingatlah saudara, mungkin saudara terbatas, tetapi ingatlah Tuhan tidak terbatas. Dia mampu memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita sebuah kehendak bebas. Artinya kira-kira respon apa yang kita mau ambil. Apakah ada masalah kita datang kepada Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan sendiri? Dengarkan baik saudara, orang yang bertekun di dalam Tuhan, orang itu akan kuat, akan tangguh, akan berkemenangan menghadapi masalah dan tantangan apapun. Orang itu selalu punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan, dan pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Saudaraku, apa sih yang terpenting di dalam kehidupan ini? Apa yang terpenting? Apakah uang kita? Apakah jabatan kita? Atau apa sebenarnya yang terpenting? Saudara, kita harus tahu yang terpenting adalah respon kita yang benar atas semua persoalan, sebab kita percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi respon yang benar adalah kuncinya. Kalau kita belajar bagaimana seorang Ayub mengalami sesuatu yang sangat buruk di dalam hidupnya, dalam hitungan sekejap hartanya habis, anak-anaknya meninggal, bahkan nama baiknya dihancurkan, istrinya meninggalkan dia. Ayub kehilangan segala-galanya. Tetapi Ayub merespon dengan cara yang benar. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia merespon dengan cara yang benar. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika dia merespon seperti itu saudara, kita tahu apa yang terjadi. Maka Tuhan memulihkan kehidupannya, bahkan 2 kali lipat, lebih dahsyat dan lebih heran. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian saudara dan saya adalah tekun, berharap kepada Tuhan. Dan kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam kehidupan kita, segala sesuatu boleh saja hilang. Namun saudara, jangan sampai Tuhan lepas di dalam kehidupan kita. Tuhan itu cukup bagi kita. Untuk itu saudara, utamakanlah Tuhan. Dan lihatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara, sebab saudara percaya masih ada harapan. Dan aku percaya harapan saudara di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini.
Kami percaya masih ada harapan untuk Tuhan memulihkan kami, memakai kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.